بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Yaitu qauluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan, marilah kemari, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disebutkan dalam syarahnya, menukil dari Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kata Ibnu Katsir, Allah mengatakan dalam ayat ini kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qul, katakan, lihaula'il musyrikin, katakan pada mereka kaum musyrikin, alladzina abadu ghairallah, yang mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa harramu ma razaqahumullah, yang mereka mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan pada mereka. Katakan pada mereka, ta'alu, marilah kemari, aku akan bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Ay halummu wa aqbilu, itu makna ta'alu. Ta'al ay halummu wa aqbilu, kemarilah engkau, datanglah kepada kami, atau terimalah ini. Baik. Maka orangnya yang datang, jangan tercampur dengan kalau barangnya yang kita harapkan datang. Mana barangnya? Ta'al. Salah. Orangnya ta'al. Kalau barangnya had. Had qalamak. Had kitabak. Had kada. Hakata. Tapi kalau ta'alu, kemarilah engkau. Kalau banyak ta'alu, kemarilah kalian semua.
Aqbilu, terimalah dariku. Dia yang akan ngasih. Ana punya sesuatu. Jangan terbalik. Barakallahu fikum. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan pada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Berarti di sini barakallahu fikum apa asbabun nuzul hadhil ayah? Ay al-musyrikun alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka beribadah pada selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mengharamkan apa yang Allah rizkikan pada mereka. Musyrikin jahiliyah mengharamkan sekian perkara. Unta yang sudah memiliki anak 10, laki-laki semua atau perempuan semua, dibebaskan merdeka, tidak boleh dipotong, tidak boleh dimakan. Kambing yang begini tidak boleh, kambing yang begitu tidak boleh. Semuanya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, Allah melarang. Ini enggak boleh, Allah melarang. Ini enggak boleh, Allah melarang. Padahal tidak ada larangan itu. Sedangkan kesyirikan yang jelas-jelas keharaman paling haram mereka kerjakan. Maka Nabi disuruh oleh Allah, qul lihaula, katakan pada mereka, ta'alau, marilah kemari, akan aku bacakan dari Allah apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu kesyirikan. Adapun unta mau anak 10, 20 tetap halalan thayyibah. Adapun kambing tetap halal walaupun anaknya kembar sekian kali, tetap halal. Kembali kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Makna utslu dari kata tilawah. Atslu, aku bacakan. Ai aqussu alaikum, yani aku akan kisahkan, aku akan sampaikan pada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang benar-benar diharamkan oleh Rabb kalian. Yakni yang diharamkan oleh Rabb kalian haqqan, yang benar-benar diharamkan oleh Allah. La takharrusan wala dhanna, bukan yang tebak-tebakan, takharrus. Wala dhannan, bukan pula karena perkiraan-perkiraan. Tapi ketika mereka mengharamkan unta yang sudah memiliki anak 10, apakah ada dalil, ada hujjah? Tidak ada. Hanya takharrusan wa dhanna. Dalil mereka hanya takharrus wa dhann. Wa takharrus akhu dhann. Yang namanya takharrus saudaranya dhann. Tebak-tebakan. Takharrus wa dhann. Hada daliluhum. Ma indahum ayya dalil illa takharrusan wa dhanna. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Allah katakan tentang mereka bahwa mereka tidak mengikuti kecuali dhann wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Tetapi yang aku sampaikan, yang aku bacakan sekarang ini adalah ma harrama rabbukum haqqan la takharrusan wala dhannan bal wahyan minhu wa amran min indih. Bahkan yang aku bacakan ini apa yang Allah haramkan secara benar-benar Allah haramkan. Bukan perkiraan, bukan tebak-tebakan, bahkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Wa ka'anna fil kalami mahdhufan. Sepertinya dalam kata-kata ini, dalam ayat ini ada sesuatu yang mahdhuf, yang tidak tersebut tetapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Dalla alaihi siyaq, ditunjukkan oleh konteks ayatnya. Ditunjukkan oleh konteks ayatnya. Mungkin ada yang berkata, kalau enggak disebut, terus dari mana kita tahu kalau ada yang tersembunyi? Dari konteks ayatnya.
yaitu kalimat wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Loh, mana konteksnya kalau kamu tebak bahwa di sini ada kalimat wassakum? Karena diakhiri ayatnya dari 3 ayat tadi semuanya dengan kalimat dalikum wassakum bihi. Inilah yang aku wasiatkan pada kalian. Maka seakan-akan maknanya adalah Allah wasiatkan pada kalian agar jangan syirik. Allah wasiatkan pada kalian agar berbakti pada kedua orang tua. Allah wasiatkan pada kalian, kalimat Allah wasiatkan tidak tersebut, tetapi terpahami. Tidak tersurat, tetapi tersirat. Min aina na'rif? Min siyaq al-kalam. Dari konteks kalimatnya, di akhir ayatnya menyatakan dalikum wassakum bihi. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berfikir. Qultu fayakunul ma'na, maka maknanya harrama alaikum ma wassakum bitarkihi minal isyraki bihi. Berarti maknanya ayat ini adalah diharamkan atas kalian apa yang Allah wasiatkan pada kalian untuk ditinggalkan, yaitu kesyirikan kepadanya. Wa fil Mughni Ibn Hisham Ibn Hisham Abdullah Ibn Yusuf Al-Ansari Al-Hambali, seorang ahli nahwu, ahli bahasa, nahwi, lugawi. Abdullah Ibn Yusuf Al-Ansari Al-Hambali, nahwiyun lugawiyun, yang meninggal pada tahun 761. Di dalam kitabnya Al-Mughnil Labib, fi qawlihi ta'ala alla tusyriku bihi syai'an, kata beliau fihi sab'atu aqwal. Di sana ada 7 pendapat. Ahsanuha, ya, supaya meringkas ikhtisaran, enggak disebutkan 7 kalimat seluruhnya, tetapi yang paling bagusnya saja. Ahsanuha hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Yang paling bagusnya adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian apa yang diwasiatkan kepada kalian untuk ditinggalkan, yaitu kesyirikan. Wa yalihi, itu yang paling bagusnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang berikutnya, berarti yang kedua, peringkat kedua, ubayyinu lakum dzalika li'alla tusyriku. Aku jelaskan ini semua pada kalian agar kalian jangan syirik. Fahudifatil jumlatu min ahadihima, dimahdhufkan jumlahnya dari salah satunya, yaitu kalimat wassakum wa harful jar dan huruful jar, wa ma qablahu dan apa yang sebelumnya, minal ukhra. Maka jadilah kalimatnya ubayyin lakum dzalika alla tusyriku. Aku jelaskan pada kalian yang demikian agar kalian jangan syirik. Secara makna sedikit berbeda. Yang pertama tadi, bahwa Allah mengharamkan pada kalian apa yang Allah wasiatkan untuk ditinggalkan, yaitu kesyirikan. Tetapi kalau ini, aku jelaskan sesuatu agar kalian tidak syirik. Agar kalian tidak syirik. Agak berbeda. Tetapi yang paling bagusnya adalah yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Walihada idha su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau mereka ditanya apa yang diucapkan oleh Nabi mereka, Rasul mereka, atau Rasul yang diutus pada mereka, mereka menjawab. Kawan dan lawan menjawab dengan sama. Qalu yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Watruku ma yaqulu aba'ukum. Beribadahlah pada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Baik, ini sangat jelas. Karena porsinya barakallahu fikum sangat jelas diisi seluruhnya dengan tauhid. Apa dakwah Nabi? U'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Isinya dakwah beliau. Salatlah sebagai ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Puasalah dalam rangka beribadah pada Allah, jangan beribadah pada lainnya. Jangan puasa untuk selain Allah. Beribadahlah, bersedekahlah, beramal baiklah, berakhlaklah dengan akhlak yang luhur, semuanya karena Allah. Dalam rangka beribadah pada Allah, bukan karena manusia, bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena bangga diri, bukan karena harus karena Allah Ta'ala. Semuanya dengan tauhid. Sehingga ketika ditanya apa dakwahnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika porsinya tidak seimbang, kita harus mendirikan daulah Islamiyah, harus menegakkan hukum, meruntuhkan hukum-hukum manusia ila akhirih. Kita harus membuat gerakan-gerakan, kita harus membuat tentara, kita harus melatih mereka untuk berperang. Kita porsinya berbeda. Tauhid ada, kata mereka, ada, tapi tauhid sejam juga selesai. Kita kajian tauhid sejam juga selesai. Ini yang penting. Maka dari jauh tidak terlihat kecuali masalah khuruj alal hukam. Berbeda. Kalau ditanya apa dakwah mereka, dakwahnya adalah mengajak untuk memberontak. Kenapa kok terjadi perbedaan? Porsinya tidak seimbang. Kalau cuma porsi saja, itu sudah satu kesalahan. Apalagi kalaupun bilang porsi saja, berarti kalau benar-benar jihadnya serius, cuma porsinya terlalu besar, tauhid dilalaikan. Akhirnya dikatakan dakwahnya dakwah jihadi. Dakwah jihadi. Emang kalau jihadi kenapa? Jihad kan bagus. Bagus. Tetapi jihad yang mereka maksud berbeda. Jihad yang mereka maksud adalah pemberontakan tadi. Memerangi kaum muslimin yang masih salat, masih puasa, kaum muslimin yang masih mengucapkan la ilaha illallah, kaum muslimin yang masya Allah masih ada ciri-ciri keislamannya dari sekian sisi. Baik, kalau porsi saja jihadnya benar, cuma porsinya salah, itu sudah disalahkan. Kenapa? Engkau mestinya berdakwah itu pertama kali mengajak orang untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dan melarang mereka dari kesyirikan. Itu porsi utama. Jihad ditegakkan, diwajibkan untuk itu, untuk memayungi tauhid, melindungi tauhid. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walihada idza su'ila amma yaqulu lahum, oleh karena itu kalau ditanya mereka orang-orang Arab, kawan ataupun lawan, kaum muslimin ataupun kuffar, kalau ditanya apa dakwahnya Rasulullah di sana, mereka akan menjawab ibudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan itu terbukti pada kisah ucapan Abu Sufyan kepada Heraklius, li Herakla. Herakla yang Raja Heraklius. Dan sudah dibahas sebelumnya, alhamdulillah. Ketika Abu Sufyan ditanya, wa hadha huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghairuh, dan itu yang dipahami oleh Abu Sufyan dan lainnya. Ketika ditanya oleh raja, bukankah di tempat kalian ada orang yang mengaku nabi? Betul, kata Abu Sufyan. Apa dakwahnya?
Kata Abu Sufyan, dakwahnya adalah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dakwahnya adalah beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau Qurtubi rahimahullahu taala atau sebelumnya, wa qalu wa bil walidaini ihsana. Yang berikutnya adalah ucapan wa bil walidaini ihsana. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima.